Selamat Hari Rabu dan salam sejahtera untuk semua jemaat GPIB ATK yang diberkati Tuhan. Apa kabar semua hari ini? Doa dan harapan saya kita semua tetap dapat dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Saudaraku, ada sebuah guyonan yang mengatakan peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Sepertinya guyonan ini justru menjadi kebiasaan buruk bagi banyak orang. Memang tidak semua orang begitu, tetapi fenomena yang kita lihat sehari-hari menggambarkan hal yang demikian. Contoh sederhana. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah berita bahwa di Banyumas, Pemkapnya itu sampai harus menurunkan tim motor untuk memburu warganya yang tidak menggunakan masker. Bukan karena mereka tidak mengetahui adanya protokol kesehatan, tetapi lebih kepada mereka itu gablek atau ngeyel. Contoh lain lagi, jelas-jelas misalnya ada tertulis dilarang membuang sampah di sungai. Tetapi dengan penuh kesadaran masih banyak orang yang membuang sampah di sungai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ini sifat sebagian besar manusia, yaitu susah atau sulit diatur dan alergi terhadap larangan. Padahal peraturan ketetapan itu dibuat agar manusia dapat hidup teratur, dapat mengikuti segala sesuatu yang diatur dan untuk tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan, maka bangsa Israel harus hidup dalam relasi yang baik dan benar dengan Allah dan dengan sesama ciptaan Tuhan yang lainnya. Oleh karena itu Tuhan Allah membuat peraturan dan hukum supaya dapat disampaikan oleh Musa bagi segenap umat Israel. Salah satu hal yang disorot dalam kehidupan di tengah kehidupan umat Israel adalah tentang perkawinan. Untuk itu Tuhan membuat peraturan tentang kekudusan perkawinan. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah tidak ingin umat yang dipilih, dikuduskan dan dikhususkannya dalam hidup perkawinannya itu tidak kudus, atau hancur atau kacau berkaca dari pengalaman mereka ketika tinggal di Mesir. Orang-orang Mesir menjalankan kehidupan yang tidak kudus termasuk dalam perkawinan. Tuhan juga sedang menyiapkan mereka supaya ketika mereka nanti sampai di Kanaan, mereka juga tidak berperilaku mengikuti apa yang diperlihatkan oleh penduduk Kanaan, yaitu tidak hidup dalam kekudusan, termasuk dalam perkawinan. Karenanya Tuhan ingin supaya umatnya hidup kudus, termasuk dalam perkawinan. Peraturan ini begitu serius dibuat, diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Dan hal ini terlihat dari pengulangan di mana Allah menyatakan siapa dirinya, bahwa akulah Tuhan Allahmu, dan juga saya baca ada lebih dari 25 kali kata janganlah dicatatkan dalam peraturan yang dibuat Tuhan pada bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita dapat melihat bahwa kehidupan moral itu sangat mendapat tempat yang penting dalam kehidupan, baik di tengah keluarga, persekutuan, dan juga bermasyarakat di tengah kehidupan orang Israel. Kalau kita menelisik lebih jauh bacaan Alkitab kita pada hari ini, ada 5 peraturan yang dibuat
oleh Tuhan atau yang dicatatkan dalam teks kita berkaitan dengan hidup kudus dalam perkawinan atau kekudusan perkawinan. Yang pertama, mari kita lihat dalam ayat 6 sampai 11. Di sini dicatatkan tentang peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam keluarga inti. Begini, laki-laki Israel dilarang untuk kawin atau melakukan kecemaran dengan anggota keluarganya yang terdekat. Siapa saja mereka? Dikatakan di sini, jangan kamu kawin atau melakukan kecemaran dengan ibu kandung ataupun ibu tirimu. Karena laki-laki Israel pada saat itu bisa memiliki 2 istri. Jangan kawin dengan ibu kandungmu, ibu tirimu, saudara perempuanmu, dan cucu perempuanmu. Yang kedua, kita lihat dalam ayat 12 sampai 18. Di sini ada peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam keluarga yang lebih luas. Kita mengetahui keluarga yang lebih luas itu ada paman, bibi, ada om, tante, sepupu, keponakan, dan lain-lainnya. Dikatakan juga bahwa laki-laki Israel dilarang keras untuk kawin atau melakukan kecemaran dengan keluarga luas, yaitu saudara perempuan dari ayah atau ibunya, istri saudara ayahnya, menantu perempuannya, istri saudaranya, ibu, anak, cucu perempuan sekaligus juga istri lain dari kakaknya. Yang ketiga, kita lihat dalam ayat 19 sampai 20. Di sini dicatatkan tentang peraturan kekudusan diri, di mana seorang laki-laki dilarang keras untuk berhubungan intim atau juga dikatakan bersetubuh dengan perempuan yang sedang menstruasi. Di samping itu juga dicatatkan tidak boleh melakukan kecemaran atau kawin dengan istri orang lain. Yang keempat, dalam ayat 21, di sini berisi peraturan bahwa bangsa Israel dilarang keras untuk mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bagi dewa. Dan yang kelima, kita lihat dalam ayat 22 dan 23. Di sini dicatatkan peraturan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dikatakan bahwa laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan binatang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan adanya peraturan-peraturan yang demikian, Tuhan ingin supaya umat Israel sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan, bahkan sebagai suku dan bangsa, sungguh-sungguh tetap menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Karena Tuhan yang kudus menuntut kekudusan umatnya dalam seluruh aspek kehidupan dan juga perbuatan mereka. Dan jelas bahwa tujuan daripada peraturan ini membimbing, mengarahkan, menuntun supaya umat mereka semua sungguh-sungguh boleh melakukan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajar dan diingatkan bahwa yang pertama, sebagai umat Tuhan pada masa itu, mengaku diri sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah, dikuduskan Allah, maka kita pun umat Tuhan di masa kini, pastilah juga mengaku diri sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan, dikhususkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita mau belajar. Sudah sungguh-sungguhkah kita menerapkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan? Memang terkadang hal ini sulit dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Kita harus bisa, harus membiasakan diri.
Sebab kalau pada masa yang lalu Allah melakukan kontrol melalui berbagai peraturan dan ketetapannya, maka di masa kini ketika Kristus telah kembali ke surga, maka kontrol hidup kita terletak pada pemeliharaan Allah melalui penyataan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menuntun kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku, ingatlah bahwa hidup kudus itu merupakan pintu masuk di mana berkat Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dicatatkan dalam ayat 5, orang yang melakukannya, orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan segala peraturan dan apa yang ditetapkan Tuhan, khususnya tentang kekudusan perkawinan, dikatakan dalam ayat 5, akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Yang kedua, kita belajar sebagaimana umat Israel dituntut menjaga kekudusan hidup dengan tidak mencemarkan diri sendiri, perkawinan dan keluarga. Maka kita pun selaku umat Tuhan di masa kini dituntut untuk juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang merusak tatanan relasi dalam berkeluarga. Hanya karena keinginan sesaat, hanya karena hawa nafsu belaka. Lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang merusak tatanan relasi di tengah keluarga inti, di tengah keluarga luas, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Melainkan marilah kita mengambil peran kita masing-masing untuk menguatkan tatanan relasi dalam keluarga. Dengan mempraktekkan sikap hidup saling mengasihi, saling melayani, menyayangi, saling menghormati, menghargai, melengkapi, dan seterusnya. Supaya rumah tangga Kristen tetap kuat, utuh, kokoh, bahkan kedapatan kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar hidup kudus itu bukan pilihan. Sebagai umat yang dipilih dan dikhususkan oleh Allah, hidup kudus harus menjadi gaya hidup kita. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Karena itu saudaraku, mari berlomba-lomba untuk mempraktekkan hidup kudus di hadapan Tuhan dan sesama. Khususnya di tengah perkawinan, di tengah keluarga, di tengah persekutuan, juga di tengah bermasyarakat. Dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang Ia sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Nya pada hari ini. Saudaraku, ingatlah, disiplin melakukan kekudusan hidup, termasuk dalam perkawinan di tengah keluarga. Itu berarti kita juga sedang menjaga keluarga dan rumah tangga yang lain yang ada di sekitar kita. Mari hidup kudus bagi Tuhan di tengah keluarga, persekutuan, dan juga bermasyarakat, agar sungguh lewat hidup kita, keluarga kita, rumah tangga dan perkawinan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.